Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dari Kicau Jelata di akhir tahun ya 2020, tepatnya di minggu terakhir ya. Kita akan memasuki tahun 2021. Tentu saja kita di 2020 ini mengalami tahun yang cukup panjang ya Bang ya. Karena adanya pandemi, adanya banyak masalah dan lain-lain sebagainya ya. Sehingga kita sangat peduli dengan kesehatan, dengan baik kesehatan badan maupun kesehatan pemikiran kita ya, supaya kita tidak terhanyut juga dengan pandemi ini ya kan. Tentu juga dengan demikian dengan sobat-sobat kita Jelata semua merasakan tahun ini tahun yang paling berat ya, tahun paling panjang, adanya pandemi, ekonomi yang tidak jalan dan sebagainya ya. Dan terakhir kita melihat adanya reshuffle kabinet kemarin ya. Nah, fenomena yang kita lihat adalah bahwa semua kekuatan yang ikut kontestasi dalam pemilihan pemimpin nasional pada 2019 sudah bergabung di istana. Wah, ini kan suatu hal yang luar biasa nih Bang. Luar biasa ya. Kekuatan yang bertarung, bergabung di satu tempat di istana, artinya kita akan bisa mungkin akan lari kencang ya, seperti yang bilang Pak Jokowi, kita akan ekonominya akan melejit gitu kan ya, melejit gitu ya. Melejit. Nah, dan ini kita melihat banyak fenomena-fenomena yang menarik ya. Yang pertama bahwa 4 orang ini, Jokowi, Ma'ruf Amin, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, mereka satu panggung. Waktu itu di dalam kontestasi pemilihan ya. Artinya bersaing gitu kan, berlawanan, berhadapan-hadapan gitu kan. Tapi hari ini mereka sudah bergabung di istana walaupun dengan posisi yang berbeda-beda ya. Ada yang jadi presiden, wakil presiden, dan 2 orang jadi pembantunya kan gitu ya. Pembantunya presiden dan wakil presiden kan ya. Nah, tapi tadinya berhadapan sekarang bergabung. Artinya foto mereka berempat waktu kontestasi sekarang udah bergabung lagi di satu tempat di istana. Dan kita melihat ada kejadian 30 tahun yang lalu ya, ada Sandiaga Uno, ada Erick Thohir, ada M. Lutfi. Mereka ini rupanya berteman nih Bang. Ada foto mereka kita lihat di media sosial bertiga ya. Tahu-tahu sekarang mereka bergabung di istana. Apakah ini suatu fenomena yang sangat luar biasa yang akan bisa membawa kemajuan kepada negeri ini, bangsa ini? Tentu saja harapan seluruh rakyat seperti itu Bang. Berharap ya. Tapi di balik itu semua mungkin ada pandangan-pandangan lain nih dari Bang Kica ini mengenai fenomena apa nih yang terjadi sebetulnya nih? Ya, jadi gini, soal gonta-ganti menteri ya itu sepenuhnya hak prerogatif presiden ya. Betul. Menteri itu kan pembantu ya. Kalau pembantu dianggap nggak perform atau pembantu bermasalah ya ganti ya. Tapi fenomena gabungnya paslon pada Pilpres, paslon 02 ya. Presiden dan calon presiden dan wakil presidennya di kabinet saat ini menurut Bang Kica itu ya bolehlah kita sebut joke of the year ya kan. Joke itu apa? Joke of the year. Ya lelucon tahun inilah. Lelucon yang luar biasa ya. Jokes ya. Jokes ya. Jokes of the year. Kalau 2020. Kalau yang terlucu itu apa? Yang terlucu? The funniest. Pakai T belakangnya ya. Inilah lelucon tahun 2020 gitu ya. Kenapa Bang Kica bilang lelucon ya? Analoginya kan begini. Mereka ini kan boleh dibilang seteru lah pada Pilpres ya. Lawan tanding ya kan. Lawan tanding. Yang masing-masing mengajukan proposal kepada kita. Ini Mbak pedagang obat ini ya kan. Kata paslon nomor 1, obatku yang paling manjur untuk menyehatkan kalian, gitulah kira-kira ya kan. Nih obatnya bla 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 bla. Lalu paslon nomor 2 bilang enggak, obatku yang paling manjur, meyakinkan kita semua kan untuk menuju sehat tuh ini begini ya kan. Bahkan dalam debat itu saling kritik soal kemanjuran obat masing-masing gitu kan. Lalu setelah mereka jual kecap sana sini gitu kan,
terjadilah katakanlah hari H ya penentuan ya kan. Dan kalau nggak salah itu 56 untuk paslon 01 ya, 56% dan sisanya untuk paslon 02. Jadi intinya selisih sedikit sekali ya. Artinya apa? Orang yang meyakini kemanjuran obat paslon 01 jauh lebih banyak dari paslon 02 gitu kan. Tapi kan sebenarnya kalau orang yang punya integritas, dia harus yakin dengan obatnya gitu, ya kan? Dan dia harus mempertahankan keyakinan itu. Betul. Apalagi di balik keyakinannya ini ada ratusan juta orang atau katakanlah 40 sekian persen ya dari populasi pemilih yang masih meyakini obatnya dia. Tapi kan namanya ini permainan ya kan. Oke lah, yang menang itulah yang ngerul ya, yang berkuasa gitu. Tiba-tiba tanpa babi bu ya kan, dia masuk itu ke orang yang dia bilang obatnya nggak manjur pada saat kontestasi tadinya gitu. Kelucuan apa lagi yang kita saksikan gitu, ya kan? Belum lagi coba sekarang secara etika gitu, ada 40 sekian persen orang yang tadinya bahu-membahu membela dia, ya kan? Sampai dia kalah pun orang masih berada di belakang mereka ya. Beliau-beliau ini ya kan, tiba-tiba beliau ini cicing, gabung sama kompetitornya gitu kan. Ini kalau bukan kelucuan apalagi menurut Bung Jelani? Coba. Jangan bilang itu kelucuan. Justru Abang tadi bicara masalah, Abang juga bicara tadi masalah integritas, segala macam dan sebagainya ya. Ya menurut pandangan saya, mereka sangat berintegritas tinggi sekali, lebih tinggi dari pemikiran jelata ini. Mereka merelakan identitasnya, ya, dagang obatnya yang dibilang bagus kemarin itu, merelakan, meninggalkan itu untuk bergabung dengan obat yang sebelah ya. Tujuannya apa? Satu, untuk menyatukan kembali bangsa yang terbelah ini. Jadi kita kan seolah-olah sudah terbelah nih, dari 01, 02 terbelah. Begitu selesai kontestasi, sebetulnya sudah ada pernyataan bahwa tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02. Ya, emang masih ada yang 01, 02? Kita juga nggak 01, 02. Nah, ternyata kan masyarakat di bawah masih terbelah. Ada yang membelah gitu. Jadi mereka ini yang sudah bergabung di situ itu untuk menyatukan kekuatan yang dahsyat untuk kemajuan bangsa ini ke depan. Jadi apa jangan bilang ini begini. Bagaimana mungkin kita bisa kecuali itu sandiwara ya, apa yang katakanlah keampuhan obatnya segala macam ya, yang selama ini di gadang-gadang untuk meyakinkan kita selama kontestasi berlangsung, itu hanya pepesan ngomong aja seperti orang mencari tempat posisi ya. Wah, itu nggak tahu lah. Tapi yang namanya perjuangan yang sifatnya untuk menjadi pemimpin ya di masyarakat, tentu yang ke depan adalah kejujuran, integritas ya. Bahwa apa yang kita yakini sebagai sesuatu tool, alat, cara untuk memakmurkan, dan itu yang kita kampanyekan, kita kampanyekan selama ini. Ya mestinya kita bertahan di sikap itu gitu kan. Soal hari ini kita kalah, besok belum tentu kan. Ya, yang penting itu ada konsistensi. Ya apalagi kalau nggak salah ya, ada statement ya, jejak digital gampang dicari ya, bahwa mereka akan menjadi oposisi ya kan, bersama-sama dengan emak-emak, dengan masyarakat segala macam gitu kan. Tiba-tiba ya masalah oposisi lucu ya gitu. Jadi sehingga negara kita hari ini berjalan tanpa oposisi. Sebetulnya ada juga sih, cuman posisi yang mungkin nggak terlalu berarti ya. Kalau kita bicara partai itu kan masih ada PKS, ada Partai Demokrat, masih tapi mungkin tidak terlalu signifikan karena sudah sangat kuat partai partai yang berkuasa gitu kan ya. Sebenarnya gini, sistem ketatanegaraan kita agak aneh juga ya. Kalau mau oposisi, sebenarnya representatif dari masyarakat itu kan ada di DPR ya. Bahwa di DPR itu ada partai yang calon dia yang gol di eksekutif, itu bukan berarti mereka kehilangan apa namanya itu haknya untuk mengkritisi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau DPR berfungsi sesuai dengan
apa namanya itu fungsinya gitu ya, sebagai watchdog, ya kan, sebagai representatif dari rakyat, mengkritisi semua kebijakan pemerintah. Mungkin ya kita nggak akan seheboh ini gitu kan. Akhirnya DPR pun nggak jalan ya. DPR udah 2 in 1 dia kan. 2 in 1 ya. Jadi bukan buy one get two saja. Kita buy one get many. Get two, get three, get more. Iya kan? Jadi kita tahu kalau lah itu kita belanja di minimarket, ya kita sangat teruntungkan ya kan. Ini kan kita nggak belanja. Kita melihat sekarang orang yang ngerul di Republik ini benar-benar nggak memperhatikan hal-hal yang sifatnya mendistribusikan keadilan sosial gitu kan. Mustahil keadilan sosial ini terdistribusi dengan benar, proporsional kalau semuanya berada dalam satu satu mobil ya kan, yang mereka rumuskan sendiri segala macam, karena banyak sekali pengaruh-pengaruh dari berbagai kepentingan yang sebenarnya harus ada orang yang melihat di tengah nih. Wah, ini kepentingan masyarakat nih. Ini bukan masyarakat nih gitu. Nah, kalau mereka di satu kapal semua gitu loh kan. Buy one get berapa itu ya? Ya, mudah-mudahan lah ini. Mereka walaupun satu kapal tetap ada kamar besar, kamar kecil dan sebagainya ya. Misalnya kayak DPR RI, mereka masih punya alat yang luar biasa namanya BPK. Ya, BPK itu melakukan semua lini keuangan negara itu diperiksa, termasuk bicara defisit anggaran dan sebagainya. Dan BPK ini pasti itu alatnya DPR, akan memberikan masukan yang luar biasa ke DPR kan. Kemudian kalau secara hukumnya kita punya Kejaksaan Agung, punya KPK ya. Nah, mudah-mudahan ini masih berjalan lah sesuai rule masing-masing, sehingga penyelenggaraan negara dan pemerintah ini benar-benar sesuai dengan rel yang sudah ditetapkan. Karena kita kasihan kalau semuanya tadi yang bilang kita berada dalam satu kapal yang tidak ada pembagian kekuasaan dan pembagian tugas, ya tahu-tahu kecemplung ramai-ramai. Wah, ini kan bahaya kalau kita tenggelam bersama-sama gitu kan. Jadi jangan salahkan kalau penumpang teriak-teriak gitu kan, obatnya bukan dikejar dengan undang-undang ITE segala macam. Sepanjang itu yang dikritisi adalah kebijakan negara, itu masih merupakan hak yang dimiliki oleh, karena dengan niat karena sayangnya kita, sayangnya masyarakat, sayangnya jelata. Kalau misalnya orang merasa ada sesuatu yang salah, tidak adil, kemudian wakilnya tidak melihatnya gitu kan, ya wajar dong kalau dia menyalurkan ke saluran yang ada saluran. Dan itu sebenarnya bukan bentuk kebencian, itu rasa sayang terhadap katakanlah kru kapal yang dia nggak perform menjalankan kapal dan potensial bisa tenggelam gitu kan. Nah, yang Bang Kica pikirkan sekarang, ini kan sebenarnya calon-calon potensial di 2024 ya, kayak Pak Sandi Uno ya kan, Pak Prabowo. Nah, kalau kapal ini katakanlah karam gitu kan mereka ikut karam gitu. Nah, berarti ada nih kita harus lihat lagi nih siapa nih yang di 2024 yang kira-kira tokoh autentik gitu kan. Yang boleh-boleh lah jelata mikirin dari sekarang gitu. Belum jelas siapa nih kira-kira. Jadi begini. Tadi kita udah bicara bahwa ada oposisi biasanya ada oposisi, sekarang nggak ada. Sudah bergabung ya. Kemudian yang bergabung ini pun sudah meninggalkan pendukung-pendukungnya. Ya, tentu berharap pendukung-pendukungnya yang kecewa. Bahkan ada yang pendukungnya mak-mak yang militan tadi juga ditinggalin begitu saja. Dan kita yakin lah kalau memang mereka tujuannya mulia untuk mempersatukan kembali bangsa yang terbelah ini, pasti mak-mak yang militan tadi juga akan masih dukung dia lagi yang gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dibilang terbelah ya enggak juga. Kehidupan normal-normal saja gitu kan. Tapi ada ini yang membuat eko ya, yang menggaung-gaungkan seolah kita terbelah gitu kan, biasa-biasa aja gitu. Contoh lah misalnya, yang paling simpel saja. Natalan itu sejak dari kita kecil sampai sekarang itu sudah Natalan. Nggak ada masalah dengan Natalan. Iya kan?
biasa-biasa saja. Sekarang ada yang mempermasalahkan kalau ngucapin Natal itu nggak ini, kalau nggak ngucapin nggak ini, itu biasa-biasa aja. Yang mengucapkan ucapkan, yang tidak ya tidak gitu. Jangan dijadikan itu sebagai bahan untuk apa ya? Kadang-kadang ada kelucuan-kelucuan yang itu yang mengekokan ini, yang hebatnya, yang menggemakan ini, ya. Jadi kita lihat ya, kembali bahwa sudah tidak ada oposisi, kemudian dukungan juga dari mak-mak ditinggalkan, mereka sudah bergabung untuk membuat satu. Padahal ya, membuat satu kekuatan. Masih terbayang sama Bang Gica itu berkarung-karung uang receh pada setiap kegiatan Rising Fund ya. Rising Fund. Dan di balik uang receh itu ada harapan. Betul. Ya kan? Dan harapan itu dikhianati. Ini menurut mak-mak loh, bukan menurut Bang Gica gitu ya. Makanya kita mengimbau juga mak-mak nih. Lihatlah hal yang lebih besar lagi. Ya. Atau pindahlah ke lain hati gitu. Ya kan? Ya. Be rational, ya. Atau lihatlah yang lebih besar lagi yang akan dilakukan oleh mereka untuk kita, untuk mak-mak ya. Tapi kembali lagi Bang, saya melihat ini kan udah selesai nih 0102 ya. Tapi kok masih ada kita aja diekokan untuk terbelah. Nah, ada satu hal mungkin yang belum bergabung ini Bang. Ada satu yang belum bergabung. Apa tuh? Mungkin yang di Merdeka Selatan ini ada kantor juga di situ, kantor gubernur. Maksudnya Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan. Yang belum bergabung ke Merdeka mana-mana gitu kan. Dia masih istilahnya independent person lah, ya kan? Menjadi gubernur pun karena kecelakaan, ya kan? Tapi menurut Bang Gica, ya bolehlah kita sekarang nih, kalau Bang Gica sendiri udah kayaknya ya di antara banyak kandidat nih lebih apa ya? Lebih jatuh cinta sama Pak Anies nih. Ya, itu kan Bang Gica. Tapi kan ini kembali semuanya bergulir, kelihatannya arahnya ini ke 2024 ya. Ke pemilihan dan Bang Gica yakin ini satu-satunya tokoh yang masih autentik, yang dianggap sebagai kompetitor di 2024 ya Pak Anies ini gitu. Dan bakal banyak tembakan-tembakan terhadap Pak Anies ini ke depan gitu kan. Oh gitu. Jadi kita lihat lah, wait and see lah. Arahnya, analisanya. Menurut Bang Gica. Menurut pendapat Bang Gica. Gitu. Jadi gini, kelihatannya fenomena ini semuanya kok udah menuju ke arah 2024 ya. Padahal kita baru saja selesai. COVID aja masih depan mata. Baru kita selesai masih pemilihan presiden. Nggak ngerti ini kapan selesainya keluar dari ini. Presiden kita yang sekarang ini kan baru setahun kan? Ya kan. Kok udah mengarahnya ke situ ya? Udahlah, inilah bangsa yang selalu mencari pemimpin. Jadi begini, terbaik. Ada dua kemungkinan. Satu, memang begitu besar hasrat para kandidat leader kita ini terhadap kemaslahatan di negeri ini, sehingga dari sekarang mereka udah ancang-ancang nih untuk 2024. Tapi tidak tertutup kemungkinan kedua gitu. Harus ada security atau asuransi bahwa apapun yang tertimbun, apapun yang terselubung saat ini harus aman nanti. Untuk pengamannya harus orang-orang yang dalam tanda petik yang friendly sama kita gitu ya. Jadi terlalu banyak kemungkinan. Banyak probabilitasnya ya. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi kita lihat sajalah perkembangannya ke depan seperti apa. Yang jelas di tahun 2021 yang akan kita masuki beberapa hari lagi, tentu harapan kita semua masyarakat Indonesia, termasuk juga sobat-sobat kita jelata, tentu kita berharap kita akan hidup lebih baik, pandemi ini segera berakhir, gitu kan ya. Ekonomi recovery, harapan terhadap masa depan itu berbintang-bintang, berbunga-bunga, gitu kan. Betul sekali. Kohesivitas sosial kita semakin bagus, gitu kan. Cebong dan kampret cair. Meskipun sebenarnya nggak ada cebong dan kampret. Itu hanya orang-orang yang mengekokan. Dan mereka dibayar untuk itu. Ya kan? Jadi kalau kita lihat Rocky Gerung ya. Rocky Gerung itu membuat satu video di YouTube-nya, channelnya dia. Setelah selesai reshuffle ini, artinya sudah tidak perlu lagi ada yang namanya buzzer, tidak perlu lagi adalah yang mengekokan tadi itu kan. Cukuplah selesai lah, biarkanlah mereka bekerja gitu kan. Tapi baru saja menteri yang baru diangkat kemarin duduk,
terjadi debat yang luar biasa di warganet kan, mengenai statementnya dari Sandiaga Uno yang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai pariwisata halal, religi dan sebagainya gitu kan, langsung didebat. Untung ya, Pak Sandiaga Uno tegas menyatakan bahwa tidak perlu itu debat itu, tidak stop, dihentikan saja. Bahkan didukung oleh Menteri Koordinator Pak Luhut juga kan Artinya negara lain sudah berlari kencang mengenai pariwisata halal yang potensinya luar biasa. Katanya Sandiaga Uno itu ada 3.000 triliun potensi dari wisata halal atau produk halal. Kok malah kita masih berdebat? Ya, gimana menurut Bang ini? Ya itu dia. Jadi sebenarnya ada orang-orang yang memang entah karena penyakit, entah ada yang membayar, membentur-benturkan sesama kita gitu. Ya kan? Artinya begini. Ini kemungkinan nih ada maling, ya kan? Dia mau memaling di rumah kita, ya diadu-adu kita satu keluarga gitu kan. Sehingga fokus kita nggak lagi pengamanan ini rumah gitu kan. Tapi siapa lagi alasan rasionalnya? Nggak ada alasan rasionalnya. Nggak ada. Iya kan? Supaya kita susah aja kan gitu. Supaya kita berantakan aja kan. Iya, ada yang baru ini. Ada beredar, ya katakanlah ini juga nggak bagus gitu kan, ini juga salah, ya kan? Nyanyi Indonesia Raya di apa namanya itu dirubah liriknya, ya kan? Yang benar-benar membuat kuping panas lah, gitu kan? Tetapi nggak serta-merta itu dituding yang melakukan orang Malaysia gitu kan, nggak serta-merta, dan artinya jangan setiap umpan itu disambar gitu kan. Jadi jangan-jangan ini memang ada yang melempar umpan ini untuk mengalihkan perhatian kita gitu. Seharusnya kita tetap istiqomah terhadap hal-hal yang menghancurkan, merusak persatuan, kita hantam. Hal-hal yang menghancurkan perekonomian kita hantam, ya korupsi segala macam gitu kan. Hal-hal yang menistakan kemanusiaan kita hantam, ke sana aja kita fokus gitu kan. Betul. Jangan istilahnya ada penyanyi suara sumbang, lalu datanglah penari latar dengan goyangan yang lebih dari penyanyi untuk menutupi kesumbangan suara penyanyi. Itulah yang terjadi. Jadi kita lihat ini debat di warganet ya. Di Dumai. Ya enggak, dunia maya. Ada seorang tokoh dari Bali dengan arogan menyatakan bahwa udah jangan kutak-katik lagi pariwisata Bali, NTT, Toba dan sebagainya. Ini sudah menjadi magnet yang bertahun-tahun menjadi magnet pariwisata. Wah, saya pikir menurut pandangan saya itu terlalu arogan. Justru yang disampaikan oleh menteri yang baru ini adalah wisata itu nggak akan dikutak-katik, tapi diperkaya lagi dengan wisata halal. Ya sebenarnya Sandi juga salah gitu. Dia main politiking juga di sana gitu. Mungkin ini bagian dari cara dia mengobati hati sebagian besar pengikutnya yang kecewa ya kan. Kebetulan dalam tanda petik banyak orang Islam gitu. Ya nggak perlu juga kita bilang wisata halal. Memangnya di Bali nggak ada wisata halal? Kita mau makan restoran halal dan tidak halal ada. Itu kan soal personal, ya kan? Nggak ada wisata halal di Indonesia ini banyak gitu. Nggak perlu kita labelnya udah ada restoran halal ya. Itu artinya, halal kita makan ya. Artinya wisata yang sudah ada. Dan semua yang tidak halal itu di dalam tanda petik di negeri ini sebenarnya bagian dari yang tidak diizinkan undang-undang. Prostitusi itu nggak halal. Dan itu tidak boleh menurut undang-undang kan? Apalagi yang tidak halal itu ya tidak sesuai juga dengan undang-undang gitu. Jadi Republik Indonesia ini adalah Republik halal. Nggak perlu lagi kita label-label wisata halal, ini halal gitu. Iya kan? Oke. Jadi kita tidak akan mengganggu juga lah budaya setempat ataupun tata krama setempat. Tapi justru kita perkaya lagi dengan wisata halal, wisata religi dan sebagainya. Cukuplah itu. Contohnya begini. Cukuplah itu menjadi kampanyenya pemerintah di negeri-negeri Islam di sana gitu. Bukan menjadi statement politik di dalam sini. Jadi statement politik ya gaduh. Banyak yang istilahnya sensi di Republik ini gitu kan. Sesuatu yang biasa-biasa saja itu bisa menjadi luar biasa dikomporin sama yang tadi itu. Iya, yang echo tadi nih digemakan gitu ya. Ya kalau bisa ini kita lihat, kita udah jauh ketinggalan ya mengenai produk halal, wisata halal dan sebagainya. Contoh saja Thailand. Thailand itu negara bukan negara Islam, ya.
Ya. Mereka menyasar turis-turis dari Timur Tengah yang duitnya banyak, yang spendingnya tinggi ya. Bahkan di mall pun dia bikin di lobi mall itu hanya musola dipakai kain untuk menampung orang-orang dari Timur Tengah. Terus tempat duduknya nggak ada, dia ambil di kolam renang yang jauh dari situ. Tapi karena dia memang mau guide turis-turis Timur Tengah yang duitnya banyak, mereka melakukan itu. Nah, kenapa kita tidak segera berpacu dengan mereka untuk membuat produk halal, wisata halal dan sebagainya, memperkaya yang sudah ada ini, bukan mengganti-ganti yang sudah ada, enggak juga. Gimana, Bang? Iya, cocok gitu. Saya kira cukup. Itulah contoh. Ya, mudah-mudahan ke depan ini harapannya kan pariwisata ini akan menjadi lokomotif dari perkembangan ekonomi, karena orang sudah rindu untuk melakukan kegiatan wisata dan sebagainya, supaya ini menjadi, jadi pariwisata dan ekonomi kreatif akan menjadi lokomotif dari perekonomian nanti ke depan. Itu harapannya. Tentu saja besar harapan masyarakat kepada menteri yang baru ini, Pak Sandi ini, yang tadinya, jadi ada yang bilang bahwa menteri serasa cawapres ya Pak Menteri. Ya. Nah, itu mudah-mudahan dengan wawasan beliau yang lebih luas itu akan bisa mewujudkan bahwa memang pariwisata dan industri kreatif dan ekonomi kreatif ini menjadi lokomotif pergerakan ekonomi Indonesia pada waktu yang akan datang. Demikian Sobat Kicau Jelata yang dapat kita bincang-bincangkan ya, bincang-bincang warung ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan bahagia. Wabarakatuh.